Alhamdulillahilladzi ja'alal husna dhannin billahi ta'ala min sifatil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah Masjid Quba yang mulia. Sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau menuliskan nasihat untuk kita bersama. Di dalam kitab Al-Hikamnya kata beliau, illam tuhassin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wahal awadaka illa hasanan. Kata beliau, jika Anda tidak bisa berbaik sangka kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah Anda berbaik sangka kepada Allah dengan perlakuan Allah kepada Anda. Bukankah Dia selalu mengulurkan kebaikan-kebaikan kepada Anda? Bukankah Dia wahal awadaka illa hasanan? Bukankah kebiasaan-kebiasaan yang Allah limpahkan kepada Anda semuanya kebaikan dan kebaikan? Ayyuhal ahbab, Ibnu Athaillah Sakandari menerangkan bahwa sikap seorang muslim yang terbaik supaya hidup di dunia ini bahagia, dan memang kebahagiaan itu adalah impian kita bukan saja di dunia, sampai di akhirat, hendaknya kita memiliki akhlak mulia namanya husnudzon billah, positive thinking terhadap Allah. Namun saudara, ada dua. Pada akhirnya hamba Allah ini berbicara husnudzon kepada Allah.
Ada yang kelasnya khas, yang sangat tinggi, yaitu berbaik sangka kepada Allah karena segala sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah maha baik, bahwa Allah biar kita kurang ruku tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala terus mengulurkan kebaikan kepada kita sampai detik ini kita diberi sehat dan seterusnya. Allah tu Rahman, Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah dan segalanya. Ada muslim yang selalu memandang husnudzon kepada Allah karena sifat-sifatnya Allah yang selalu baik. Dan bila ini tidak mampu kita untuk menjangkaunya, kata Ibnu Athaillah, maka turun di derajat yang kedua, yaitu husnudzon bi af'alillah. Kita baik sangka sama Allah dengan perlakuan Allah kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak pernah putus asa dalam segala kehidupannya. Selalu dia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu memperlakukan dirinya dengan berbagai kebaikan. Sebelum dia lahir, masih di dalam rahim ibu, Allah urusin kita. Bagaimana kita makan, Allah kasih pusar kita ada tali, di mana yang ibu makan, kita makan. Ini tali pusar yang buat Allah, bukan upaya ibu dan bapak kita. Sampailah kemudian kita lahir, tali pusarnya putus, maka Allah openin kita bahwa ibu kita ada asinya. Allah beri kita kolostrum, yaitu bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup di alam ini. Untuk kekebalan tubuh kita, ini semuanya kebaikan dari Allah. Walaupun kita matanya kurang untuk melihat Al-Quran, tapi sampai detik ini kita masih diberi melek oleh Allah. Walaupun kaki kita sedikit dilangkahkan ke tempat-tempat kebaikan, tapi Allah masih beri kita sehat. Walaupun kita dilanda corona yang luar biasa, toh kita sampai detik ini masih hidup, masih sehat, masih nafas, masih makan. Ini namanya kebaikan-kebaikan Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, saudara, bila kita tidak bisa menjangkau menuju ma'rifatullah lewat sifat-sifatnya, setidak-tidaknya mari direnungi oleh kita bersama perlakuan Allah kepada kita. Coba kalau kita beli mata kita, berapa harganya? Kalau kita beli jantung kita, berapa? Kalau cuci darah kita seminggu 2 kali, berapa itu biayanya? Mata kita katarak, diobati oleh dokter, itu pun juga kurang sempurna. Jantung kita dikasih ring, itu juga bayarnya mahal. Semua gratis dari Allah, sampai akal kita. Masihkah kemudian kita kurang mau dekat dengan Allah atas begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Jangan-jangan umur yang diberikan kepada kita dari Allah, karena Allah saking sayangnya masih kurang bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Allah masih beri kita kesempatan untuk kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi bekal keselamatan kita di akhirat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, bila kita tidak bisa ma'rifatullah melalui sifat-sifatnya Allah, maka muslim jangan tidak coba renungi kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Bila kita masih bangun tidur, tangan kita masih bergerak, tidak setruk seperti sebagian saudara kita. Bila kita bangun tidur masih nafas tidak seperti saudara kita, malam jadi almarhum.
Bukankah ini nikmat-nikmat besar dari Allah yang diberikan kepada kita? Tidak layak seorang muslim mengeluh dalam kehidupannya. Tidak pantas seorang muslim menjelek-jelekan Allah dengan apa yang dia tidak mengerti dari kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak. Bilalah dosa-dosa kita dimunculkan oleh Allah, seumpama tidak ibadah menjadi bisul di wajah kita, maka istri kita minta cerai dari kita, anak kita ogah mengakui kita sebagai bapaknya sebab kita manusia bisul. Bukankah satrul uyub dari Allah merupakan kebaikan Allah? Maka tidak layak muslim untuk kemudian tidak berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu, saudara, ada kebaikannya apa saja, meski kadang kita tidak mengerti tentang sesuatu. Ada satu cerita menarik. Seorang musafir badui dari Arab, dia berjalan dengan kudanya, lalu istirahat di siang hari di bawah pohon, melihat pohon beringin yang begitu besar namun buahnya kecil. Dia berkata, ini tidak pantas, pohon segede gini buahnya kecil, mestinya juga pohon segede gini buahnya besar. Matanya memandang ke bawah, saudara, lihat semangka, pohonnya kecil tapi buahnya segede kepala orang. Dia berkata, mestinya juga pohon beringin buahnya segede semangka, mestinya juga pohon semangka yang kecil buahnya segede buah beringin. Ini tidak pas. Ketika dia berpikir begitu, jatuh buah beringin di kepalanya. Lalu dia berkata, alhamdulillah, coba kalau buah beringin segede semangka, mati saya. Maka husnudzon kepada Allah dalam setiap derat kehidupan kita modal untuk bahagia seorang muslim. Meski dalam kita kesulitan, yakin ada rahasia kebaikan Allah kepada kita. Jangan berhenti menghamba kepada Allah, jangan berhenti menghitung kebaikan-kebaikan Allah, supaya kita bisa masuk untuk menuju akrab dengan Allah, intim dengan Allah, mesra dengan Allah di sisa-sisa umur kita. Moga dengan bermodal husnudzon kepada Allah yang maha baik, Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahhar muqallibil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اختلف الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وطهروا نفوسكم من الآثام والذنوب والأوزار وأحسنوا ظنونكم بالله العزيز الغفار الكريم الستار واعلموا أيها المسلمون أن ربكم عز وجل قد صلى على نبيكم قديما فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم افتح أمة سيدنا محمد اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا همومنا وغمومنا بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد يا الله يا الله يا رب سيدنا محمد أحينا على محبة سيدنا محمد وأمتنا يا مميت على محبة سيدنا محمد واحشرنا غدا يا حاشر مع زمرة المحبين لسيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة